Oke ya, jadi kita mulai sesi perkuliahan kali ini. Selamat sore semuanya. Ini pertemuan kita yang ketiga untuk sesi kelas besar. Kalau suara saya kurang jelas, tolong diinfokan ataupun suara bergema ya. Nah, untuk topik kita kali ini, oke, kalau aman suaranya. Nah, untuk topik kita kali ini, kita akan membahas, sebenarnya kalau kalian lihat di Binus Maya, itu topiknya harusnya adalah image processing dan anti-aliasing. Cuman itu materinya teori banget, jadi saya kemarin request untuk tuker, jadi materinya ditukar dengan VidCon kelas reguler, yaitu materinya line dan polygon. Jadi untuk sekarang materinya yang akan bahas adalah line dan polygon. Nanti yang berikutnya, yang di tanggal 27 November, itu materinya nanti dosennya akan mengajarkan topik tentang image processing dan anti-aliasing. Kira-kira begitu ya. Jadi ada pertukaran materi antara kelas kecil dan kelas besarnya. Dikarenakan teori banget, jadi saya tukar. Kami juga udah minta request tukar dan diperbolehkan. Oke, tanpa lama-lama. Jadi kita masuk ke sesinya. Saya tadi sudah, oke ya, ini kenapa lama banget. Ini semuanya. Oke, saya akan coba download line dan polygon clipping. Jadi kita hari ini tentang belajar dan line dan polygon clipping. Saya akan menggunakan dua PPT ya, seperti biasa. Karena PPT di Binus Maya terkadang ada yang kurang lengkap, jadi saya tambahkan dengan PPT dari sumber lain. Tapi intinya tetap bersumber pada Binus Maya. Oke, jadi saya lebih enak buka masker ya. Oke ya, jadi untuk ini ya, saya share screen. Oke ya, sudah kelihatan jelas PPT-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kalau sudah, nah kita coba masuk di dalam sesi materi ini. Jadi materinya kali ini kembali, again hitung-hitungan. Jadi kan saya harap kalian menyimaknya. Oke, nah pertama adalah yang mungkin kita bahas adalah line dan polygon clipping. Nah ini materi yang termasuk di dalam salah satu materi Komgraf yang harus kalian tahu dan mengerti ya. Kalau kuasai ya bagus. Oke, line dan polygon clipping ini makhluk apa? Jadi kita harus kenal dulu dia. Oke, konsep line dan polygon clipping ini di sini di PPT Binus Maya tidak diterangkan secara detail. Ya, dia langsung ke tahap ini. Tapi ada background-nya yang saya ambil dari materi sumber lain. Itu dari sini ya. Oke, nah kenapa kita, jadi sebelum masuk ke line dan polygon clipping, kita harus mengenal dulu yang namanya clipping. Nah, kalau kalian masih ingat dulu yang definisi dari clipping, clipping mungkin ada persamaannya dengan cropping kali, crop. Nah, apa sebenarnya definisi clipping? Seperti misalkan kita sedang menggambar suatu bidang, saya anggap saja bidangnya adalah papan tulis. Kalau kalian lihat di papan tulis, ya kalau nggak kelihatan ya. Nah, kalau bidangnya adalah suatu papan tulis atau misalkan suatu bidang yang kalian sedang lihat sekarang ini. Jadi misalkan saya gambarkan suatu bidang yang bentuknya adalah seperti ini. Nah, ya, misalkan bidang merah-merah ya. Dan misalkan ada suatu objek ataupun ya kita katakan adalah suatu benda atau misalkan ya objek juga yang akan kita gambar di dalam bidang ini. Tentu kan bidang ini yang memiliki koordinat juga ya. Kalau di dalam komputer kan memiliki koordinatnya.
Jadi yang sebelah kiri ini adalah ini biasa ini X-nya dan ini adalah Y-nya, ya kan? Jadi ini X dan ini adalah Y-nya. Oke. Nah, misalkan ini digambar dalam satu bidang, ini bidang viewport kita. Nah, kita ingin menggambarkan suatu objek yang dimana terkadang objeknya itu kan kalau kalian perhatikan suka keluar dari bidangnya. Kayak misalkan kan menggambar pada Photoshop atau Corel Draw kan ada bidangnya tuh, bidangnya warna putihnya. Kadang kita menggambar melebihi dari bidangnya. Jadi misalkan saja kita menggambar suatu objek segitiga seperti ini. Nah, di sini segitiga ini dia sudah keluar dari objeknya. Sorry, bukan keluar dari objek, tapi keluar dari bidangnya. Ataupun kita gambar garis kadang-kadang melebihi dari bidangnya, seperti ini. Nah, dengan kata lain, objek-objek yang tergambar dalam bidang ini sebenarnya sebagian bidang objek ini adalah sudah melebihi dari batas viewport kita atau batas maksimum penggambaran kita di suatu komputer. Nah, tentu komputer jelas tidak bisa menampilkannya, bukan? Kan karena dia juga akan membatasi bidang gambarnya. Tidak mungkin kita bisa menampilkan objek yang besar dan bidang gambarnya lalu istilahnya adalah objek yang besar menempati bidang yang sudah disediakan, kan nggak mungkin. Pasti akan ada suatu objek yang tidak kelihatan, istilahnya adalah. Jadi seperti segitiga ini kan misalnya kita adalah ini gambar segi empatnya adalah layar komputer atau layar monitor. Segitiga yang ini kan pasti yang hanya kelihatan adalah ujungnya sini doang, yang ini doang. Sedangkan yang bagian sininya itu nggak bakal kelihatan di layar monitor. Nah, proses itulah yang disebut dengan clipping, di mana adalah proses penghilangan atau proses mengambil suatu bagian dari objek bidang yang bisa ditampilkan pada viewport. Oke, kita next. Nah, clipping seperti yang tadi saya bilang bahwa adalah berasal dari kata clip yang memotong. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah proses dulu ya, proses yang tadi bilang proses adalah pemotongan objek sehingga objek yang tadinya keluar dari area viewport yang tidak dapat dilihat oleh user, nah sehingga kita akan melakukan pemotongan. Kan kalau objek yang keluar dari viewport kan nggak bisa dilihat oleh si user. Kalau gitu buat apa kita tampilkan? Maka akan membuang-buang memori kan. Maka itu kita harus melakukan clipping kayak tadi yang saya gambar. Ini kan objeknya yang sudah keluar dari sini kan tidak mungkin dilihat oleh user. User hanya bisa melihat dari bidang segi empatnya aja. Nah, oleh karena itu yang di luar dari bidang segi empat ini, segitiganya ini, bagian sini harus dihapus. Karena kan memakan memori, kan tidak kelihatan juga oleh user. Nah, oleh karena itu kita hanya menampilkan objek yang berada di dalam viewport sehingga user bisa menampilkannya di luarnya. Daripada viewport kita hilangkan atau kita sembunyikan. Nah, tentu dari proses tersebut ada hitung-hitungannya, perhitungan matematikanya di dalamnya. Sama yaitu dengan perhitungan koordinatnya. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya, bagaimana clipping kita akan memotong suatu objek, nggak hanya objek tapi juga garis nanti. Nah, sebenarnya definisi clipping pada komputer grafis ini sangat berguna kalau kalian, kan saya bilang dulu bahwa komputer grafis adalah bagaimana kalau kalian mempelajari komputer grafis itu tujuannya adalah untuk menerapkannya untuk membuat pada suatu software atau aplikasi. Jadi kalau saya kasih gambarannya, Photoshop itu adalah hasil implementasi dari komputer grafis yang sudah dituangkan dalam bentuk aplikasi. Semua proses clippingnya, proses pewarnaannya, color model yang dulu kita pelajari, transformation-nya itu sudah dituangkan ke dalam Photoshop. Dan kita mempelajari komputer grafis sebagai bahan ilmu bahwa bagaimana cara menerapkannya jika nanti kita ingin membuatkan suatu aplikasinya. Jadi seperti itu gunanya konsep dari komputer grafis, dan clipping adalah merupakan salah satu bagiannya. Nah, clipping di sini tidak hanya kita bisa mengklip hanya objek seperti ini saja, bidang 2 dimensi, ada juga bidang 3 dimensinya. Mungkin bidang 3 dimensi tidak masuk dalam materi di sini, mungkin di next session. Jadi di sini hanya 2 dimensi dulu. Di 2 dimensi ini kita akan memotong berbagai bidang, ada segi 4, segitiga, lingkaran, elips juga bisa, ataupun juga garis.
kita juga bisa memotong garis. Jadi misalkan tadi saya katakan ada sebuah garis lurus melintang dari ujung sampai sini. Nah, kita ingin tahu kira-kira titik mana ya yang harus dipotong oleh si komputer. Tentu kita sebagai manusia paham bahwa yang harus dipotong itu titiknya adalah di sini loh, ya kan? Ini adalah bagian yang harus dipotong, clipping. Yang artinya ini tidak kelihatan. Ini harus dipotong koordinatnya. Tapi kan komputer tidak mengetahui ini koordinat berapa. Kita yang melihat tahu. Nah, kita harus memberitahu komputer koordinat mana yang harus dia potong sebagai titik perpotongannya ini. Nah, itulah yang harus kita hitung dan kita supaya memberitahu si komputer koordinatnya yang harus dipotong. Jadi begitu konsep dari sebuah teori dari clipping. Oke, nah ini kalian lihat di PPT, proses clipping ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi sebagai berikut. Tadi saya sudah bilang, bisa mengidentifikasi permukaan ya dalam sudut pandang 3 dimensi, lalu membuat objek dengan prosedur solid modeling, lalu menampilkan beberapa window, lalu membuat gambar dengan kemampuan memindahkan dan menghapus bagiannya. Contoh-contoh sederhana penerapan penerapan proses clipping pada aplikasi-aplikasi. Nah, oke, itu adalah perkenalan tentang clipping. Lalu kita masuk berikutnya adalah teknik clippingnya. Kalau di dalam PPT Binus Maya, teknik clipping itu nah teknik clipping itu dibagi menjadi 2, sebenarnya 3 ya. Sebenarnya satu lagi adalah point. Jadi ada point clipping, ada line clipping, sama yang terakhir adalah polygon clipping. Cuman yang point kita nggak pelajari karena mungkin agak sangat simpel. Yang kita pelajari yang agak susahnya aja itu line clipping dan polygon clipping. Nah, di dalam kalau line clipping berarti ya yang tadi saya katakan kita akan memotong yang namanya garis ini. Garis ada bidang koordinat viewportnya, lalu kita potong nih. Nah, titik koordinatnya mana? Tapi kalau misalkan polygon berarti adalah berbicara tentang suatu bidang objek 2 dimensi. Polygon itu bisa segitiga, bisa lingkaran, bisa segi 4, bisa jajar genjang. Itu dikatakan polygon. Nah, kita akan memotong juga polygon clipping. Nah, di setiap line dan polygon clipping itu ada algoritmanya yang harus kalian ketahui hitung-hitungannya. Nah, di line polygon sendiri itu ada 2 algoritma yang terkenal dari si Cohen dan si Searsbeck ya. Ya, ini duet lah, Searsbeck dan Liang-Barsky dan Cohen-Sutherland. Nah, di polygon clipping itu juga ada 2, Sutherland-Hodgman dan Wheeler-Atherton algorithm. Ya, mereka yang menemukannya ya. Jadi bukan saya yang menemukan, jadi mereka yang menemukannya. Kita cuma mempelajari doang apa yang mereka sudah temukan. Oke, kita masuk ke dalam line clipping. Setiap line clipping dan polygon clipping memiliki 2 teknik algoritma. Tapi yang kita akan bahas satu-satu. Line clipping kita akan mengenal perhitungan oleh si Cohen-Sutherland. Kalau polygon clipping kita akan membahas algoritmanya dari si Sutherland-Hodgman algorithm. Oke. Kita masuk yang line clipping. Si Cohen-Sutherland algorithm. Oke ya. Oke, saya gunakan berikutnya. Yang tadi saya bilang teknik clipping ada vertex ya, point, line dan polygon. Oke. Ini kalau untuk yang vertex atau point clipping kita skip. Kita langsung masuk yang ke line clipping. Nah, line clipping ini tadi saya sudah kasih tahu bagaimana kita akan memotong garis yang sudah kita ketahui melewati dari viewport. Nah, kan perhatikan di dalam PPT di situ ada suatu objek ya, bidang datar kita yang warna merah itu bidang viewport kita.
Lalu ada 4 buah garis yang tergambar di situ. Jelas kalau kalian lihat bahwa garis keempat lah yang akan benar-benar full kita lihat secara penuh di dalam tampilan viewportnya. Lalu kalau garis ketiga hanya sebagian doang karena ujungnya melebihi dari viewport. Kalau yang garis kedua, setengah garisnya kita bisa lihat, setengah garisnya tidak bisa kita lihat karena di luar dari viewport. Sedangkan garis pertama tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena di luar dari bidang penglihatan kita, viewport kita. Nah, seperti kalian sudah ketahui, jadinya yang kita potong adalah bagaimana garisnya itu hanya sebagian yang bisa terlihat. Jadi kalau misalkan garis yang nomor 4 kan sudah full terlihat tuh, jadi ngapain kita potong? Lalu kalau garis yang nomor 1 kan jelas di luar dari viewport, tidak kelihatan oleh kita, jadi ngapain kita potong? Nah, garis yang kita potong adalah jika dia beririsan atau memotong dari viewport kita. Jadi garisnya hanya sebagian kelihatan di kita, sebagian lagi enggak. Jadi itulah garis yang akan kita potong. Berarti bisa ditebak garis yang akan kita potong adalah di garis nomor 2 dan garis nomor 3. Ya, jadi perlu kalian ketahui ya, itu. Nah, di sini ada julukan-julukannya. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang invisible, garis yang tidak terlihat karena berada di luar clipping window. Tadi saya bilang kan nomor 1. Lalu ada nomor 2, half partial, garis yang terpotong sebagian doang. Ya, karena titik nomor 2 kan setengah doang yang kelihatan. Sedangkan nomor 3 itu full partial, tapi ya hanya partial doang. Jadi garisnya terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Kalau yang nomor 4 jelas garis yang berada di dalam viewport. Oke, jadi ya sudah tahu ya, kita akan memotong yang garis nomor 2 dan garis nomor 3 nantinya. Kalau ada soal. Oke, tanpa lama-lama. Ya ini cara pembacaan algoritmnya menggunakan flowchart-nya. Oke, jadi kita pertama adalah di algoritma Cohen-Sutherland. Ya, algoritma Cohen-Sutherland. Ini algoritma ini dia itu membaginya menjadi beberapa endpoint dari garis yang dia representasikan ke dalam 4 digit bilangan biner atau kita sebut dengan bit. Ya, mereka sebutnya region code. Region code ini dibagi menjadi 4, yaitu LRBT, bukan LGBT, tapi LRBT ya, R-nya bukan J, G. LRBT. Nah, LRBT ini adalah region code-nya. Jadi kalau L itu ini bacanya kebalik ya. L itu berarti nanti ada di sebelah kanan. Ini L, di sini L. Ya ini L. Nah, ini adalah T-nya. Jadi L, R, BT dibalik dari kanan ke kiri. Nah, bit ke-1 region kiri L dan bit kedua region kanan, region bawah dan region atas. Nah, ini apa? Oke, nanti saya akan jelaskan. Jadi kan ketahui aja nanti dia akan dibagi menjadi beberapa. Nah, menjadi beberapa viewportnya. Oke, ini setiap jadi dia bagikan menjadi endpoint. Nah, nanti hasilnya pasti ada kemungkinan adalah kalau nggak 10, 10, 001 dan 01. Nah, tujuannya apa buat mendapatkan endpoint ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui berada di koordinat manakah yang harus kita potong atau berada di bagian manakah yang harus kita potong. Nah, di sini si Cohen-Sutherland itu sudah membaginya. Kalau misalkan berdasarkan tadi 4321 ini region code-nya itu totalnya semuanya nilainya adalah 000, maka secara otomatis dia berada posisinya adalah di tengah atau di dalam window. Di dalam window itu maksudnya adalah di dalam di dalam viewport. Merah ini viewport ya misalkan. 00 itu berarti di dalam viewport. Kalau misalkan dia kodenya adalah misalkan 0001, kita bisa kodenya nih. 101 berarti titiknya nanti berarti ada di atas sini nih.
berarti ada di kiri window. Sorry, 1001 ya, kiri atas ya. Nih di sini nih. Ini 1001. Berarti objeknya ada di sini nanti. Kalau 100 berarti di sini. Itu maksudnya. Kalau 101 berarti di sini. 0100 di sini, yang ini berarti di bawah sini ntar objeknya. Jadi si Cohen Sutherland membagi itu menjadi region-regionnya berdasarkan nilai bit yang sudah akan kita hitung nanti pada slide sebelumnya tadi kan. Nah, dia harus tahu dulu di manakah posisi regionnya sebelum dipotong. Oke, misalkan contohnya kan kalau nggak asik kalau nggak ada contohnya. Misal seperti ini, algoritma Cohen Sutherland. Kita langsung masuk ya ke intinya. Contoh kasusnya aja deh. Kalian lihat bahwa ada viewport di situ. Viewportnya itu diketahui bidangnya itu segi 4 ya. Segi 4 itu viewportnya itu clipping window atau viewport itu diketahui di x min 1, x max-nya 6. Atau y min 1 dan y max-nya 6. Oke, kalau bingung cara menggambarnya kita gambarkan. Sorry, ke close. Oke, kita gambarkan dalam koordinatnya sesuai yang tadi. Bahwa dibilangkan dia memiliki window-nya itu berada di x min sama dengan 1, x max sama dengan 6, dan y min 1. Kita gambarkan aja dalam box ini. Kita lihat bahwa x min-nya 1 berarti y min-nya 1 berarti 1 dan 1 berarti di sini. Di sini. Oke, lalu berikutnya x max-nya 6, y max-nya 6 berarti 6.6. Oke, berarti 6.6 berarti di sini 6 dan di sini 6 dan di sini adalah 6. Oke. Ini adalah bidang viewportnya. Lalu kita mau gambarkan garis yang dibilang adalah garis AB dengan titiknya 2.2. Jadi 2.2 dan 3.5. Berarti titik yang berikutnya adalah 2.2 di sini dan tadi berapa? 3.5. 2.2 dan 3.5. Oke. Nah. Ini kalau di sini F ya. Oke. Lalu berikutnya adalah titik dari CD. Kalau CD berarti saya kasih nama dulu biar bingung. Oke, kalau ini titiknya adalah berarti tadi AB ya. Oke, ini AB. Oke, lalu kita gambarkan lagi. Berikutnya adalah tadi CD. CD C-nya 27 dan 57. 27 sini dan 57. Oke. Ini adalah CD. Oke, ini CD. Oke. Berikutnya berarti dia memiliki satu lagi titik dari EF, garis EF. Berarti dari 0-1 sampai 7.7. 0-1. Oke, dari sini sampai 7.7. Berarti sampai di sini. Oke. Ya nggak sih? Dia nggak salah kan ya? Benar kan F titik 0 dan titiknya 7.7. Tapi kenapa di sini dia gambarnya? Oke ya, kita kenapa? 27. Minus 27 kan? Nggak tahu ya, di sini tulisannya 0-1 kan titik E kan, 0-1 dan titik 7 tuh. Tapi gambarnya kenyataannya berbeda. Ya cukup aneh sih. Oke lah, jadi sama aja. Yang penting kan ada perpotongan nih.
Oke ya, ntar kita bisa hitung sendiri lah. Jadi dia kan kita ikutinnya sesuai dengan dia tulis ya, gambarnya mungkin ada kesalahan. Oke, kita kasih nama berarti garisnya adalah EF. Nah, oke. Oke, lalu berikutnya karena kita sudah gambarkan viewportnya, sudah nih garisnya. Oke, nah pertama adalah langkah penyelesaiannya dulu. Di sini ada dari LSC ya, minta kalian untuk mengisi kuesioner. Jadi bisa sambil kami isi kuesionernya. Oke, berikutnya adalah algoritma Cohen Sutherland. Dia harus mengetahui dulu, dia melakukan pengecekan. Jadi dia ingin mengetahui setiap titik itu berada di region mana. Tadi kan sudah bilang kan, kita berbicara region. Setiap titik itu dia harus tahu berada di region mana dulu. Nah, karena itu kita coba hitung regionnya yang menggunakan dia dari titiknya adalah titik AB. Nah, titik AB di sini diketahui kan 2,2 dan 3,5. Oke. Nah, 2,2 itu dari yang berarti titiknya si AB. Saya rasa kalau titik AB kita nggak perlu hitung karena dia berada di dalam window. Yang akan kita hitung adalah terus garis CD, dia kan berada di luar dari window. Jelas kita tidak perlu clipping, jadi kita nggak usah repot-repot menghitungnya. Yang kita hitung adalah yang CEF, karena dia berada di luar dari window, ya dari ujung ke ujung. Oke, jadi AB-nya kita skip, ya CD-nya nggak usah, kita langsung masuk ke F. Saya bingung F ini garisnya 2-1 ya diminta ya. Oke ya, 2-1. Itu garisnya 2-1, sesuai yang dia tulis depan. 2-1, berarti dari sini sampai 37. Oke, 37. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kita harus menentukan dulu region code-nya. Jadi gini, saya di sini ada notepad plus ya. Waduh, ada lagi. Oke, kita bikin sini aja. Nah, pertama berarti kalian harus kita menghitung garis yang EF ya, yang EF ini. Sorry. Oke, garis EF ini dia garis EF berarti kan dia memiliki titiknya adalah E, yaitu E-nya adalah kurang gede nggak sih, nggak kan ya? Ya, oke. Oke, garis EF ya, sorry garis EF itu masih memiliki titiknya E-nya itu berarti kan 2,2. Lalu ada garis, garis mau saya tulis F ya, F itu titiknya berarti adalah 3,7. Nah, kita harus mencari region code dulu dari setiap titik ini. Berarti nanti ada region code. Ya, berarti nanti ada region code ya. Berarti ada region code untuk titik E dan region code. Oh, region code ya. Kalau salah bukan region code namanya, tapi region. Region apa ya? Code ya. Oh iya benar deh, region code. Oke, region code. Oke, region code dari si F. Kalau E berarti kan 2,2. Kalau F berarti. Oke, cara menentukannya adalah kita mesti tahu dulu ini ya. Jadi ini diketahuinya. Jadi kita harus mencari titik
potong ya, tapi berdasarkan dari region code-nya. Yang harus diketahui adalah region code-nya. Jadi diketahui ya. Jadi ini saya kasih kayak diketahui region code-nya, dan yang dicari adalah region code dulu. Nah, diketahui bahwa titiknya ada F, dan ingat ada bidang viewport-nya. Viewport-nya berarti bidangnya tadi ada X max dan Y max dan X min dan Y min. X min-nya jelas bahwa adalah 1. Y min-nya 1. X max-nya adalah 6 dan Y max-nya adalah 6. Oke, region code ini berarti kita akan mencari yang namanya tadi L, R, B, dan T. L, R, B, dan T. Oke, bagaimana cara mendapatkan ini? Cara mendapatkan ini kita sudah mempunyai region code E dan X min Y max. Kita mencocokkan ke dalam rumus yang sudah dia kasih if else-nya. Oke, ini rumusnya. Cuman ini sudah ada jawabannya. Kita akan menghitungnya ya. Di sini dia nggak kasih tahu bagaimana LRBT-nya, if-nya, condition-nya. Nah, saya pakai PPT dari sumber lain lagi. Tapi sama ya, tapi sama dari sini. Ini rumus untuk mencari region code-nya. Jadi saya kopikan aja. Oke, nah ini adalah untuk mencari rumus region code-nya. Oke, kita bisa ketahui region code-nya menggunakan hitung-hitungannya ya. Oke, pertama adalah diketahui, sudah ketahui ya, X berarti kalau L itu kondisinya 1 atau 0 dilihat. Kalau dia 1 apabila X lebih kecil daripada X min. X ini adalah X dari si region code E ya. X lebih kecil daripada X min kah? Enggak ya, X tidak lebih kecil dari X min. X-nya adalah kan 2, apakah lebih kecil dari 1? Ini, berarti kan jawabannya adalah 2 lebih besar daripada 1. Kan berarti di region bit-nya ya. Kan kita memiliki X-nya adalah 2. Benar kan 2 ya. Sorry, 2 minus 1. 2 minus 1 ya. Ini 2, Y-nya minus 1. Nah, di koordinat 2 minus 1. Oke. Oke, region koordinat 2. X-nya adalah 2. Dan X min-nya adalah 1. Maka 2 lebih besar daripada 1. Jadi jawabannya adalah ini adalah X lebih besar daripada X min. Berarti 0. R, kalau R berarti X-nya, ini jadi dibandingkan ya, X dibandingkan X min, X max, lalu Y dibandingkan Y min dan Y max. Apakah lebih besar daripada 6? Karena X max adalah 6. Jawabannya lebih kecil. Karena lebih kecil, maka 2 lebih kecil daripada 6, atau sama dengan 6, berarti 0. Oke, yang B sama, kali ini adalah Y. Kalau Y berarti minus 1. Apakah dia lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil dari Y min? Itu adalah 1. Jawabannya adalah minus 1 lebih kecil daripada 1. Ya, berarti 1 jawabannya ini. Oke, berikutnya adalah yang T adalah berarti minus 1 itu harusnya dibandingkan dengan Y max. Sorry, Y minus 1 lebih kecil ya tandanya ini, lebih kecil daripada 1. Berarti kodenya adalah 1. Yes, betul. Oke, benar. Yang ini lebih kecil juga harusnya daripada Y max. Lebih kecil daripada 6.
maka dapat adalah 0. Oke, kita sudah dapat nih region code dari E. Benar nggak region code dari E itu posisinya adalah, kita lihat ada dapat bitnya adalah 0010, 00, kebaca dari kanan ya, 0010. Berarti ini kalau didefinisikan baca jadi gini nih. Region code-nya itu berarti nanti adalah 0100, karena dibaca kebalik, L sebelah kanan baru T di sebelah kiri. 0100 berarti ada di bawah region code-nya. Titik E itu berarti ada di bawah dari viewport. Jawabannya adalah benar ya. Titik E ini ya, yang ini ya panjang ya, ini ya. Ini ada di bawah sini. Yang ini kita hapus aja, yang ini kali yang biar nggak bingung. Kita mau menghitung yang perpotongan aja. Kok hapus ya? Oke, dia tetap hapus, masalah. Oke, nah lihat dia berada di titik E-nya itu adalah 0100, berarti di bawah dari viewport sesuai dengan dari yang di sini 0100. Oke, kita juga hitung juga berikutnya untuk region code dari titik berikutnya adalah L-nya berarti 3. L-nya 1 atau 0 nih. Halo? Kita mau cari dulu region code-nya. Kalau L ini berarti dia adalah 3. Kan karena X dibandingkan X min, jadi X atau lebih kecil sama dengan daripada X min ya. Karena X-nya adalah 3 dan X min-nya adalah X min dari viewport ya. X min dari viewport adalah 1. Maka ini lebih besar. Karena lebih besar maka dia jatuhnya ke 0. Kalau R-nya berarti 3 lebih kecil daripada 6. Karena 3 lebih kecil daripada 6 maka kita katakan dia juga 0. Lalu berikutnya B-nya adalah Y. Y-nya itu adalah 7. Dia pasti lebih besar daripada Y min. Y min-nya 1. Maka jika dia lebih besar adalah 0. Kalau T, dia Y juga 7, tapi dibandingkan dengan Y max. Y max-nya adalah 6. Maka otomatis 7 lebih kecil daripada 6. Hasilnya adalah 0. Tampaknya ada yang salah di sini. Nggak mungkin kalau 00. Kalau 00 berarti dia posisinya ada di dalam viewport. Jelas dia ada di atas region code. Kita bisa cek sekali lagi hitungannya. 7, oke ya, benar. Benar, si Vanessa 7 lebih besar daripada 6. Maka secara otomatis kalau di hitungannya 7 lebih besar pada 6, maka 1. Kalau 1 berarti nanti region code-nya adalah 1000. Nah, seperti ini. 100 berarti posisinya ada di atas dari viewport. Benar ya? Karena F kan berada di atas. Oke, kita sudah ketemu nih region code-nya 100 dan 001. Nah, sekarang berikutnya sudah kita ketahui nih region code-nya. Berikutnya ngapain? Kita sudah ketahui bagian mana aja regionnya. Tapi kita belum tahu titiknya di mana. Nah, cara mengetahui titiknya di mana lah kita harus menghitung berikutnya, yaitu kita harus menghitungnya menggunakan ini berdasarkan region code tadi. Nah, kalian lihat di sini, setelah diketahui region code-nya, ya, setelah diketahui region code-nya, kita harus menghitung kira-kira ini baru kita mau mencari titik potongnya. Lihat di tabel ini ya. Tabel ini kita mau mencari titik potongnya. Titik potongnya berdasarkan dari region bit-nya. Lihat di sini untuk region code dari titik ya, dari titik E dan region code dari titik F sudah ketemu. Nah, sekarang berikutnya kita mau menghitung titik potongnya. Titik potong itu didapatkan dari rumus tabel ini. Jika L-nya sama dengan 1, maka dicari YP1. Jika R-nya sama dengan 1, dicari YP2 dan seterusnya sesuai dengan di tabel. Kan lihat apa yang dicari. Karena dilihat di sini region code-nya adalah yang 1, nilai bitnya 1 itu adalah B,
Maka kita menghitung yang B-nya. Oke, titik potongnya yang dicari adalah kan X. B, kalau B kan ini titik potong dari region B, region bit B. Itu berarti XP1 dan ini adalah titiknya ya. Jadi ketahuan nanti titik potongnya di sini. XP1 dan Y min. Oke, yang dicari adalah XP1. Oke, yang region code kedua nanti kita hitung lagi berikutnya. Oke, kita menghitungnya dulu. Dicarinya XP1, lalu XP1 dari mana rumusnya? Oke, belum selesai sampai di sini karena rumusnya saling berkelanjutan terus. XP1 itu didapat dari menggunakan rumus yang ini. Oke, jangan mabok dulu ya. Oke, XP1 didapat dari rumus ini. XP1 itu kita kalian lihat dicari sama dengan XP1. XP1 adalah berarti X1 ya rumusnya ya. XP1 sama dengan X1 ditambah Y min dikurang Y1 dibagi M. Oke, apa itu M? Nah, dicari XP1 dan berarti nanti kita cari M-nya. Dan M. Oke, M itu didapat dari Y2 min Y1, X2 dan min X1. Y2 min Y1 dan X2 min X1 itu adalah, ingat ya yang tadi kita sudah belajar, bahwa ini adalah dari titik potong yang kita mau menghitungnya kan. Nah, di sini lihat nih, kalau X1 dan Y-1 itu berdasarkan dari tadi mana ya? M-nya mana M-nya? Nah, ini ya, ini adalah dari si viewport. Oke. Jadi X1, Y2 min Y1, X2 min X1 adalah dari si viewport. Jadi jangan kalian bingung ya. Ini dari si viewportnya. Karena kan yang memiliki Y2 min Y1 adalah si viewportnya. Oke, kalau M didapatkan nilainya berarti lihat nih dari sini nih. X1 ya kalian ketahui bahwa ini kan berarti M-nya ini adalah X1 itu sama dengan 1 Y1 itu sama dengan 1, lalu X2 sama dengan 6 dan Y2 Oh, salah. Salah ya. Jadi X1 bukan ini, sorry. Tapi X1-nya adalah yang ini ternyata. Sorry ya, saya salah ya. Jadi tadi bukan dari viewportnya ya, bukan dari viewportnya. Bukan dari sisi, tadi kan saya bilang bahwa M-nya dari viewportnya, tapi salah. Dia bukan berdasarkan dari viewport yang tadi kita sudah gambar, tapi dia menggunakan kita menggunakan dari titik di sini E-nya 2,2 harusnya 2 minus 1 ya, makanya tadi saya kekecoh. Oke ya, jadi titik Y2 min 1 dan X2 min 1 ini dari sini nih. Garis F. Sorry. Oke. Oke, ini bukan ya dari titiknya. Dari garis F. Nah, garis F ini kan berarti 2 minus 1 dan 37. Maka ini didapatkan nih X1-nya nih.
Y1-nya berarti min 1. Ya kan? Min 1 dan X2 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 7. Oke, ini kita sudah dapat. Oke, kita tinggal masukin doang rumusnya, berarti Y2 adalah 7 dikurang Y1 minus 1 lalu dibagi dengan X2-nya adalah 3 dikurangin X1-nya 2. Oke, ini berarti 7 ditambah 1, 8. 8 dibagi 1. Oke, berarti 8 dibagi 1. Maka ini M-nya sama 8. Oke, sudah ketemu M-nya. Nah, maka berikutnya adalah XP1. Berarti kita dapetin X1-nya adalah 2. Ya. Ditambah dengan Y-min. Nah, ini baru Y-min-nya adalah dari viewport ya. Y-min dari viewport nih di atas nih. 1 dikurang dari Y1, Y1-nya adalah minus 1. Oke. Lalu dibagi dengan M-nya adalah 8. Oke, maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 bagi 8. 2 ditambah 2 dibagi 8. Yang dikerjakan dulu. 2 ditambah berapa hasilnya? 2 bagi 1. Hasilnya 2,25 bukan sini? Ya enggak, coba. Ya benar ya, 2 bagi 8 kan 0,25. Ini kan 2 bagi 8, 0,25. Sorry, kelebihan. 0, benar kan 2 bagi 8. Kalau salah kasih tahu ya. Oke. Benar nggak ya? M-nya enggak dong, M-nya bukan 6, 7 minus 1, 3 minus 2 kan 1. Enggak dong, karena kan Y1-nya itu kan adalah minus 1. Jadi minus 1 ditambah, 7 dikurang minus 1, berarti kan tambah 8. Karena Y1-nya ini minus. Oke, ini ya, 2 bagi 8 adalah 0,25. Ya, 0,25. Jadi hasilnya 2,25. Benar ya, harusnya ya. Oke, nah sudah ketahui nih XP1-nya 2,25 dan tadi sudah diketahui bahwa yang dicari adalah XP1. Berarti nanti titik potongnya untuk region bit B itu adalah XP1 dan Y-min. Maka sudah kita dapetin nih SP1-nya. SP1-nya berarti adalah 2,25 ya. 2,25, ya. Y-min. Y-minnya adalah 1. Oke, ini sudah dapat nih titik potongnya nih. Nah, ini jawabannya nih. Oke, kita cocokkan nih 2,25 dengan 1 pada gambarnya. Ya. Benar nggak 2,25 dan 1? Kita lihat di sini. 2,25 dan 1. Kita mau titik potongnya kan. Nah. Oke, 2,25 ya. Tadi sesuai dengan jawaban kita ya. Ini 2,25,1 berarti 2,25 ya. Oke, ini 2,251. Harusnya di sini ya. Ini di sini. 2,251. Benar nggak sih?
Sorry. Oke. 2,251 titik potongnya. Kita gedein 2, ini 2,5. Ini 2,5 berarti kan kalau 2,5 2,25. 2,2 kan lebih kecil. Nah nih, kata nih 2,25. Kita gedein lagi. Oke ya, 2,2 ya bener lah ya, 2,24, 2,25 ya di sini berarti kan 2,251. Sorry. Ini di sini. Oke, bener kan nih 2,251. Nah bener ya, nih tuh. 2,25,1 berarti sesuai dengan titik potong kita nih, 2,251. Titik potongnya berarti di sini nanti dia akan memotong dari sini. Nah, maka kita bisa perintahkan komputer akan potong di bagian sini. Intersect-nya adalah 2,25,1. Oke, nah kita sudah dapat nih bagian bawahnya, sama pula yang di bagian atas. Ini apa nih? Oke, nah sudah dapat nih potongnya di bawah. Nah, sekarang kita mau menghitung yang di bagian atas. Oke, berapakah region code-nya? Tadi sudah dapat titik potongnya. Oke. Iya, jadi kita sudah selesai nih menghitung ini nih. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung yang bagian yang atasnya. Karena region code-nya jelas dapat. Sekarang kita mau menghitung titik potongnya. Oke, titik potongnya kita bisa lihat di sini ya berdasarkan dari yang tadi mana ya? Oke, yang ini. Kan berarti kan di sini. Berarti kita mau mencari titik potong ya. Oke, titik potongnya adalah dari region kali ini. Titik potong dari region bit yang F ya. Yang F itu bitnya adalah yang B ya. Yang T, sorry. Dari region bit yang T ini. Oke, kalau yang T itu yang dicari adalah titik potongnya ya. Titik potongnya berarti YP2, YMax. YP2, YMax. Sama seperti di atas sebelumnya, maka yang dicari adalah YP2 dan M-nya. Tapi M-nya adalah harusnya sama. Kenapa? Karena kita kan menggunakan M-nya yang sama. Jadi M-nya tidak perlu lagi dicari. M-nya pasti jelas M sama dengan 8. Oke, yang kita cari berarti adalah YP2. YP2 itu sama dengan rumusnya. Oke, YP2. Nah ini, YP2 rumusnya adalah X1 ditambah sama dengan YMax. Ya, dikurangin Y1 dibagi M. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung soal seperti ini ya. Nah, berarti YP2 X1-nya berarti tadi X1-nya yang ini ya. Oke, X1-nya adalah 2 ya. Ditambah dengan YMax. Oke ya, YMax-nya kata YMax-nya 6. Oke, Y-max-nya 6 dikurang Y1 minus 1. Oke. Y1 kan tadi Y1-nya adalah Y1-nya minus 1 ya. Y1-nya minus 1. Oke, lalu dibagi dengan M. M-nya adalah 8. Oke, berapa hasilnya? 2 ditambah 7 ya, benar ya.
Oke ya, Y-max-nya itu adalah 6. Oke. Rumusnya tadi. Oke, ini YP1, YP2. Benar ya, X max-nya. Oh sorry, YP2 itu X max nyata. Tapi sama aja sih, X max adalah 6. YP2, oke, saya ada salah rumus makanya Y1 ditambah M. Ya kan, kita mencarinya YP2 kan. Bitnya T. Kita coba lihat sekali lagi, saya takut salah. Karena kalau sekarang saya hitung maka repot. Oh, dicarinya adalah XP. Ini XP atau YP sebenarnya? Iya, kita lihat PPT berikut ini aja. Itu kayak ada yang bingung di situ. Oke, ini aja nih. Ini kayak tadi ada yang salah rumus dia di sini. Kalau kita bitnya T, maka yang dicari adalah XP ya, bukan YP2. Tadi silakan YP2 di sini. Maka XP2 yang dicari ya. Ini salah di sini. Ini. Oke, jadi adalah XP2 dan Y-max. Oke, tadi saya bingung. Berarti dicari adalah XP2 sebenarnya. XP2 dan Y-max nantinya. XP2 dan Y-max. Oke, dicari titik potongnya berarti XP2. XP2-nya itu... Oke, ini ya XP2-nya. Makanya tadi XP2 adalah X1, ganti lagi rumus kita, X1 ditambah X Y-max nyata, Y-max dikurang Y1 dibagi M. Oke, X1-nya 2, X1-nya 2 ya. Benar. 2 ditambah dari Y-max adalah 6 dikurang minus 1 dibagi 8. Oke, ini nggak ada yang salah kan? Takutnya saya salah rumus lagi dari PPT-nya. XP2 adalah X1 ditambah Y-max dikurang Y1 dibagi M. Oke. Oke, nah itu sudah dapat nih. Berarti berapa hitungannya nih? X1 2, benar kok 2 minus 1. Oke, benar. Oke, berarti ini rumus depannya 2 ditambah 7 bagi 8. Iya benar Rizka, tadi salah rumus. Nah tapi udah bener nih, karena di PPT yang ini tuh rumusnya entah kenapa nih ya, salah titik potongnya nyari XP2, ini tapi YP2, jadi saya nggak titik potongnya, nyata yang benar adalah titik potongnya di XP2 ini berbeda maka di sini. Jadi kalau kalian salah masukin rumus fatal ya. Oke, nah jadi udah bener nih, ini dulu. Karena kan mencari XP2 ini bener ya rumusnya. Oke, 2 7 bagi 8 ditambah 2. Benar-benar rumusnya sekarang. Ditambah dengan 2. Maka hasilnya 2,875. Ini 2,875. Oke, XP2-nya sudah ketemu, maka kita bisa dapetin 2,875, karena tadi kita mencarinya adalah berdasarkan Y-max, maka Y-max-nya adalah 6. Oke, berarti sudah dapat nih titik potongnya nih. 2,875 dan 6. Kita kembali ke sini, 2,875 dan 6. Oke, 2,875. Oke, ada tanda di bawah ya.
Oke, 2,875. Oke ya. Dan 6. Oke, 2,875 dan 6. Ini namanya berarti di sini. Ya. Oke, 2,875 kan ini 2,8. 2,5. Oke. Oke, 2,875 ya, dibulletin sama dia 2,875 berarti kan 2,88,6. Oke, ada ketemu ya intersect-nya berarti kan 2,875. Jadinya dibulletin sama dia jadi 2,88,6 ya, intersect-nya. Oke ya, sudah selesai. Ya inilah titik potongnya. Kalau kita menggunakan line clipping-nya, belum polygon. Jadi harap bersabar. Nah, kalian nanti waktu pas ada ketemu soal ya ini diperhatikan baik-baik. Kebetulan kalian perhatikan sini, kebetulan region code-nya itu dari LRBT itu hanya satu doang yang ada bitnya, bit satunya di antara keempat ini kan. Hanya ada si T doang yang ada bitnya 1. Tapi seandainya bagaimana kalau misalkan ada bitnya itu yang misalkan L-nya juga 1. Atau misalkan B-nya 1. Jawabannya adalah kalian tetap menghitungnya. Jadi yang ada bitnya 1, baik itu maksudnya adalah jika ada bitnya 1 itu ditemui dari lebih dari 2 kali antara LRBT ini tetap dihitung. Pokoknya kondisinya adalah jika bitnya LRBT sama dengan 1 itu dihitung, maupun dia ada 2 atau 3 dihitung. Gitu ya kondisinya ya. Jadi bit yang bernilai 1 nih ya, bit yang bernilai 1 itu wajib dihitung dari LRBT ini. Gitu. Kenapa saya bilang? Karena kan pasti ada kemungkinan lebih dari 1 bitnya. Seperti contoh misalkan di region code-nya kalian perhatikan, ini ada 1010. Berarti kan ada satunya bitnya lebih dari 1. Ya, dari itu ada 0110. Nah, itu saya bilang pasti ada bitnya lebih dari 1. Jadi saya bilang tadi kalau di sini jika ada bitnya ketemu bitnya sama dengan 1, maka tetap dihitung. Dari mana ya? Katanya. Nah ini, jika bitnya bernilai 1, tetap dihitung. Maupun dia ada 2. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kalian hitung, itu nanti akan ada kemungkinan ya, kalau misalkan bitnya tadi kalian hitung lebih dari 1, ada kemungkinan titiknya nanti ada di sini nih. Kalau misalnya nanti ketemu. Nggak apa-apa, dia ada 2, jadi misalkan titiknya. Tetap ditulis juga region code dan hitung-hitungannya. Jadi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini baru titik Ini garis. materinya bisa di-share nggak? Gimana nih, dari siapa nih? Ini materinya bisa di-share? Bisa, nanti saya share. Di mana? Ini saya kasih nanti taruh saya kasih ke dosen kalian masing-masing aja. Kamu dosennya siapa? Dosennya a minute. Halo, kamu dosennya siapa? Dosennya saya. Hah? Saya kelasnya LB01. Ya, siapa dosennya? Dosennya Yanfi. Bu Yanfi. Ya. Oke, nanti saya kasih ke semua dosennya ya. Ya. Oke, kalau gitu ini sudah masuk ke dalam line clipping ya. Ini jadi nanti saya kasih cara perhitungannya. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke dalam yang terakhir. Oke, ini tadi sama hitungan kita ya dengan mereka BPT. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke dalam, maka nanti kalau tadi dipotong nanti di bawah ini sudah nggak ada nih, dari sini ke sini sudah hilang, lalu dari sini ke atas sudah hilang, maka yang jadi adalah nanti hasilnya cuman garis ini doang, yang dari dalam viewportnya aja.
Oke, berikutnya kita masuk ke dalam polygon clipping. Nah, ini polygon clipping berbeda dengan line clipping. Kalau line clipping tadi hanya garis. Tapi kalau polygon tadi saya misalkan ada suatu gambar seperti ini. Nah, maka yang akan kita potong adalah dua titik sini dan nanti titik sini yang kita potong dan titik sini yang kita potong. Itu kalau bentuknya segitiga. Line. Ya. Ada yang bertanya? Halo? Ya, ini siapa nih? Oke ya, kita lanjut kalau nggak ada. Oke, kita lanjut ke bagian polygon clipping. Nah, langsung aja cepatnya hasil polygon clipping kita akan menggunakan algoritmanya Sutherland-Hodgman. Kalau tadi adalah Cohen-Sutherland. Oke, untuk si Sutherland-Hodgman itu yang perlu diperhatikan adalah kita mau menghitungkan titik potongnya dari si polygon. Polygon tadi kan bentuknya segitiga tadi. Nah, kita mau menentukan vertexnya atau titik-titiknya. Titik inilah yang akan kita gunakan sebagai perpotongannya. Nah, ini rumusnya, tapi sebelum rumus kita akan mencoba melihat dulu. Misalkan ada sebuah, langsung ke contoh kasus ya biar enak. Misalkan ada sebuah bentuk objek seperti ini, ya itu adalah, saya gambar ulang deh. Oke, jadi misalkan suatu bidang objek viewport dengan dia viewportnya itu adalah dari 1 minus 1 dan 86. Oke, berarti 1 dan 86. Oke, berarti di sini Oke, nah di sini kita ketemukan bahwa ada sebuah bidang segitiga ini, poligonnya ada segitiga, dia ABC, HBC yaitu ketikanya di 4.7 ya, 4.7 di atas ini. Oke, 4.7 sini dan B-nya adalah 10.4. Dan C-nya adalah 2.0 berarti di sini. Oke, ini poligonnya saya kasih Oke, saya kasih berbeda, jadi biar bisa membedakan. Nah, di sini ada poligonnya. Kita mau menghitung titik potongnya. Jadi kan kalau kalian perhatikan ya di sini, bahwa di sini ada 3 titik. Berarti 3 titik yang dimana untuk dia membentuk suatu bidang poligon segitiga, dia memotong bidang objek dari si viewport. Berarti kita harus mencari 6 titik potong. Yang dimana kalian harus menentukannya adalah 6-nya adalah ini 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Supaya nanti ini supaya bagian nanti kehapus. Jadi nanti yang bagian atasnya ini kehapus, hanya menyisakan bagian dalamnya saja. Kita akan menghitung 6 titik potong. Tapi karena 6 banyak, mungkin saya akan coba yang 2 dulu di atas. Biar kalian bisa tahu bagaimana cara menghitungnya. Ya, ini tadi saya jelaskan bahwa ada titik potongnya, ada 6. 6 titik potong itu berarti dari 2 yang atas, 2 samping kanan dan 2 di bawah. Oke, nah sekarang kita mau menghitung. Cara menghitungnya adalah dinamakan intersect ya, atau intersection. Intersect, jadi kita mau menghitung mencari titik potong dulu yang paling atas. Nah,
Kan perhatikan di sini dia menghitungnya itu menggunakan titik potong dari AC dulu dan mencari slope-nya. Slope-nya ini seperti tadi di Cohen Sutherland, dia mencari nilai M-nya sebenarnya. Sama rumusnya. Kayak di Cohen Sutherland disebutnya M, kalau di Sutherland-Hodgman disebutnya slope. Oke, kita mau mencari titik potong dulu di intersection bagian atas. Ini bagian atas. Kalau di poligon nggak ada bermain region, tapi bermainnya adalah intersection bagian atas, bagian kanan, bagian bawah. Oke, dia intersection bagian atas, kan perhatikan, ini adalah dia membandingkan antara atas dengan bagian viewportnya. Yang pertama kita mau menghitung adalah yang ini. Oke, saya kasih sama biar namanya nggak bingung ya. Oke, ini A, lalu ini C, jadi kita ikutin semua kayak dia, dan ini adalah B. Oke, nah yang kita akan hitung adalah berarti saya Oke, nah kita mau mencari titik potongnya berarti adalah dari A, kita mau mencari ini dulu ya, yang A yang bagian sebelah sini dan nanti bagian sebelah sini. Nah, kalian perhatikan bagaimana cara menghitungnya, karena kita mau menghitung intersection bagian atas, interseksi atas, maka yang atas itu adalah titiknya adalah, interseksi atas titiknya adalah titik A. Nah, titik A kita mau menghitung karena titik A, kan lihat di sini ada dua titik A yang berpotongan, yaitu A menuju C dan A menuju B, ya kan? A menuju C berarti yang ini, dan A menuju B adalah yang ini. Nah, sekarang kita mau menghitung interseksi titik atas A, tapi yang A-nya yang ke arah C dulu, berarti A yang ke C untuk mencari yang ini, yang ini. Berarti AC, maka tadi di PPT-nya dia dikatakan AC, nih, hanya AC disebutnya AC karena dia menghitung dari A ke C, dari A ini 4.7 ke 2.0, seperti itu. Nah kalau AC berarti titik poinnya adalah 4,7 dan 2,0. Nah, kita perhatikan bagaimana berikutnya. Berarti berikutnya kita harus mencari slope-nya di sini. Ya, slope-nya nilainya selalu sama. Ya, nilai slope adalah selalu begini. Oke, kita mencari nilai slope-nya. Slope-nya itu didapat dari Y2 dan min Y1. Slope sama dengan dibagi X2 dikurang X1. Oke, nah slope-nya ini dari tadi yang kita berdasarkan intersection-nya. Karena intersection kita adalah AC, maka Y2, Y1 ini adalah A dan C. Nah, oke ya, paham ya? Berarti X, kalau dari berdasarkan dari AC, berarti X1-nya adalah C4, Y1-nya adalah 7, X2-nya adalah 2 dan Y2-nya adalah 0. Oke. Nah, kita masukin nih tinggal nih satu Y2-nya. Y2-nya adalah berarti 0 dikurang 7 dibagi dengan 2. X2-nya 2 dikurang 4. Oke, maka hasilnya ya di PT 3,5 ya. Benar. 3,5. Nah, sekarang berikutnya adalah kita sudah mendapat nih nilai slope-nya, Nah, berikutnya kita ngapain? Berikutnya kita melihat kira-kira dia ini menggunakan yang mana rumusnya. Oke, kita lihat di sini, di bagian sini.
Kan perhatikan kata-kata di sini. Ini clue-nya. Kita berdasarkan mencari nilai intersection, ya kan, lihat. Jika lokasi intersection-nya itu berada di sisi kiri window, maka menggunakan rumus yang ini. Jika intersection-nya itu berada di sisi kanan window, maka menggunakan rumus ini. L left, R right, dan T-nya kalau bisa menggunakan dari atas, maka menggunakan T, yaitu top. Dan jika berada di bawah dari window viewport, maka menggunakan B, yaitu bottom. Jelas tadi kita ketahui bahwa kita akan mencari titik potong intersection di bagian atas. Maka kita akan menggunakan yang rumusnya adalah yang T, yang top. Maka kita mendapatkan adalah TX1 dan ini. Oke, kita hitung. Jadi intersection sudah dapat, ya. Berarti adalah intersectionnya TX sama dengan X1 ditambah Y max dikurang Y1 dibagi slope. Oke, dibagi slope rumusnya. Karena nanti pasangannya adalah TY itu adalah Y max, karena titik potongnya, ya, titik potongnya itu adalah TX dan TY. X dan TY. Oke, di sini dia ada mencari rumus Y max-nya. Berarti viewport tadi kan ada Y max dan Y min-nya. X min, Y min, X dan Y max. Oke, Y min-nya tadi adalah 1,1. X max-nya adalah 8 dan Y max-nya adalah 6. Oke, nah kita sudah dapat nih. Y max-nya berarti adalah ini. Oke, nah sekarang adalah kita mau menghitung slope-nya. Slope-nya berarti TX sama dengan X1-nya adalah 4 ditambah Y max-nya itu adalah berarti 6, ya, 6 dikurang Y1. Y1-nya adalah 7. Ya nggak sih? Ya kan, dikurang 7. Oke. Dibagi dengan slope. Slope-nya adalah 3,5. Oke, ada yang bisa tahu nggak jawaban berapa nih? 6 bagi 7, 4. Sorry, 6 bagi 7. 0,85 dibagi 3,5 ditambah 4. Oh, sorry, 6 minus 7 berarti 1,35 ya, 1,35. Ada yang tahu hasil berapa ini? Minus 1 dibagi 3,5. Oke. Bagi 0,285 ditambah 4. Oke, dapatnya 3,14. Nah, sudah ketahui TX-nya, TY-nya adalah, kalau kalian lihat di rumus, TY-nya itu adalah Y max. Ya. Jadi TY sama dengan Y max. Y max-nya berarti sama dengan 6. Maka secara otomatis nilainya adalah titik potongnya
3,714 mana? Ini untuk yang AC doang, yang bagian atas. Koma 6, 3,714,6 di sini ya. Sorry. Oke, benar nggak intersectionnya? Oke ya, 3,71 dan 6. Nah, begitu berikutnya jika kalian ingin mencari yang sebelah kanan. Oke, kita coba satu kali lagi yang sebelah kanannya. Ini. Oke, yang sebelah ditebak, kita kan mencari intersectionnya, interseksi atas titik A juga, tapi kali ini dari A ke B. Karena kan dari A ke kanan B. Berarti A, B. AB berarti dia interseksinya adalah 4,7 dan 10 berapa tuh? 10,4 ya. Ya benar kan 10,4. Oke, 10,4. Oke, sama cara yang tadi, karena sudah X1-nya berarti sama dengan 4. Y1 sama dengan 7. X2 sama dengan 10. Dan Y2 sama dengan 4. Slope-nya berarti kita hitung lagi pakai rumus ini. Slope sama dengan Y2 4 dikurangin Y1 7 dibagi 10 dikurangin 4. Oke, 4 minus 7 6 berarti minus 3 dibagi 6. Bagi 6. Oke, ini hasilnya minus, jadi minus 0,167. Oke, berikutnya dari potongnya itu pasti karena dia menggunakan atas ya, karena kan atas tetap kita masih menggunakan TX dan TY. Pasti maka menggunakan kita pakai ini sama. Oke, cuman yang kita ganti adalah berarti ini ya, karena rumusnya masih sama. X sama dengan berarti X1-nya adalah, tadi mana X1-nya 4. Ditambah dengan Y-max. Y-max-nya berarti dari ini 6. 6 dikurangin Y1 berarti 7. Dibagi dengan slope-nya. Minus 0,167. Oke, teks maka dapatnya adalah 4 ditambah minus 1 dibagi minus 0,167. Slope-nya berapa? Slope-nya salah ya? 10 kurang 4 kan 6. 4 minus 7, 3 bagi 6. Oh iya, salah ya? Oke, minus 3 minus 6. Ya benar, minus 3 minus 6. Oke, berarti minus bagi minus gimana? Kan 10, oh ya. Oke, ya thank you ya si Luis. Jadi saya salah di sini. Minus 3 dibagi dengan 6.
Hasilnya minus 0,5. Oke, di sini berarti minus 0,5. Oke, maka TX-nya kita bisa dapatkan minus 1 bagi 0,5. 4 ditambah 2 ya, maksudnya kan? Karena minus bagi minus. Oke, maka hasilnya adalah 6. Oke, 6. Sudah dapat nih, 6. Ada yang salah nggak? Oke, benar ya. Nah, kalau gitu TX-nya adalah sudah ketemu, TY-nya berarti sama dengan adalah sama seperti di atas, yaitu TY sama dengan Y max. Di mana adalah 6. Berarti ini nilainya adalah 6,6 untuk yang intersection A ke B. Ya. Ini A ke C. Oke, 6,6 adalah kita lihat mencari titiknya. Oke, 6. 6 nih bawah sini nih X-nya 6 atas. Oke, ini 6 ya, 6. Oke, berarti benar ya di sini nih. Oke, benar ya, intersectionnya 6,6. Ya, begitu cara menghitungnya, berarti kan harus menghitung lagi untuk ke cara yang lain ke 4 titik sisanya. Berarti kalau misalnya dari B, kalau kita ingin mencari yang J ya di sini ya, kalau ingin mencari J di sini, berarti nanti dari B ke A. Kalau dari untuk mencari nilai K yang ini, berarti dari B ke C. Berarti intersectionnya berada di sebelah kanan. Sama juga dengan C, berarti kalau kita ingin mencari yang titik yang M ini, berarti dari C ke A atas. Intersectionnya berada di bawah. Lalu kalau kita mencari yang L ini, berarti intersectionnya mencari adalah dari C ke B dengan intersection juga yang di bawah. Begitu seterusnya sampai kalian mendapatkan semuanya sehingga bidangnya terpotong. Kalau terpotong ya berarti nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang tadi kita gambar ya nanti akan terpotong. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, dari saya itu ada pertanyaan dari kalian. Ada pertanyaan dari kalian? Ini saya lengkapin, saya perbarui tadi yang salah-salah. Oke, ini pakai yang ini ya. Yang ini karena ini salah. Terus tadi saya tambahkan di bagian depannya yang ini. Supaya melengkapi PPT-nya. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Hasilnya seperti ini, dari yang poligon ini. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Halo? Ya nanti kan bisa iseng-iseng lah mencari titik potong yang sisanya. Dari yang lain ada pertanyaan? Objek yang di clipping akan selalu berbentuk persigikah? Maksudnya viewportnya ya, Lois? Kalau viewportnya iya, selalu berbentuk persegi. Karena kan nggak mungkin monitor kalian bentuknya segitiga. Ya jarak genjang. Karena viewport itu menggambarkan, bukan objek, viewport itu menggambarkan sisi dari kalian bisa melihat. Kayak layar lah. Itu namanya viewport. Bidang yang bisa dilihat. Karena kan bidang yang bisa dilihat dalam komputer itu pasti kenyataannya adalah bentuk layar. Diumpamakannya tampilannya pasti outputnya dalam layar. Maka akan selalu bentuknya adalah segitiga. Segitiga. Dalam bentuknya persegi. Entah itu persegi panjang atau persegi doang. Kecuali nanti kalau sudah ada layar monitor bentuknya segitiga. Nah mungkin
baru dikeluarkan lagi rumusnya yang baru segitiga. Kami kan monitor layarnya bentuknya persegi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ini PPT-nya sama tadi saya kirimkan nanti ke dosen kalian. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, sambil menunggu, saya coba kirimkan email. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari saya mungkin cukup. Sampai ketemu lagi nanti di sesi kelas besar kita yang terakhir, cuma ada 4 semester ini. Ya, kalian pelajari clippingnya. Ya, kemungkinan mungkin akan ada juga soal-soal latihan nantinya akan diberikan dosen kelas kecil kalian buat latihan. Ya, semoga juga nanti akan dikeluarkan di UAS, kita belum tahu. Ini kan belajar aja apa yang sudah diberikan pembelajarannya. Oke, dari saya cukup. Sekian, thank you semua sudah hadir. Thank you juga buat Pak Hadi dan thank you juga buat Bu Yanfi. Semoga materinya bermanfaat. Thank you semuanya. Thank you, Pak. Oke, sama-sama Luis. Terima kasih Pak Renat. Sama-sama. Iya, Bu Yan. Terima kasih, Pak.